Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 28 Desember 2022. Marilah kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini para martirmu kecil tak bersalah meluhurkan dikau bukan dengan madah melainkan dengan darah. Semoga iman yang kami akui dengan perkataan, kami nyatakan pula dengan perbuatan. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana banyak sekali anak-anak yang tak bersalah akhirnya harus mati, dibunuh oleh Raja Herodes. Ketamakan dan keutamaan kepada diri sendiri membuat Herodes lupa akan cinta Tuhan dan tidak menyadari bahwa kehadiran Yesus sejatinya merupakan kehendak Allah yang tentunya akan membawa keselamatan bagi umat manusia. Keserakahan atas kekuasaan membuatnya buta, membuatnya merasa tersaingi oleh Yesus. Kekuasaannya akan terancam hilang, kemudian dia tidak berkuasa lagi. Jika kita perhatikan bagaimana sikap Herodes ini, sangat manusiawi jika kita perhatikan. Kita tarik lagi dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin juga kita kerap kali bersikap demikian, layaknya Herodes. Kita kerap kali dibutakan oleh kesenangan, kemauan pribadi, dan tidak menghargai orang lain. Kita merasa tersaingi oleh kemajuan-kemajuan orang, kita tidak menyukai kemajuan orang, dan kita senantiasa merasa iri dengan kemajuan orang. Alhasil, dalam hati kita senantiasa marah, kemudian tidak terima dengan keadaan, dan mengupayakan berbagai cara untuk menyaingi orang lain. Dalam hal ini kita memandang sesama yang lebih maju adalah saingan, bukan lagi sesama yang dapat mendukung dalam perjalanan hidup. Dalam keseharian pula mungkin kita seringkali merasa diri paling besar, merasa diri paling benar, dan ketika kita dikoreksi, mungkin kita marah, tidak terima, dan menyatakan bahwa orang ini sok tahu. Orang ini tidak mengerti apa-apa. Dalam hati mungkin kita seringkali tidak terima dengan koreksi-koreksi semacam itu. Namun dalam Injil hari ini kita diingatkan kembali bahwa setiap kita memiliki yang namanya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Pada hari ini kita diingatkan bahwa kita juga dipanggil untuk rendah hati dan menyadari kasih Allah, terutama kehadiran Yesus sejatinya bukanlah suatu tantangan, salah kan?
bahwa kehadiran Yesus merupakan berkat yang melimpah dan jaminan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kehadiran Yesuslah yang kemudian akan menyelamatkan kita, umat yang berdosa ini. Yesus hadir untuk menebus dosa umat manusia, maka kita dipanggil untuk memiliki cinta yang besar kepada Yesus. Maka marilah kita dalam hari ini kita menyadari cinta Yesus yang besar dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa menunjukkan cinta yang besar kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin.